Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5%. Kebijakan ini diambil setelah data inflasi Indonesia yang semakin rendah dan nilai tukar rupiah yang semakin stabil. Dan bagaimana pemotongan suku bunga ini bisa menjadi katalis positif pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kita akan membahasnya dengan Kepala Ekonomi PT Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian. Ya, selamat siang Mas Fahrul. Terima kasih atas waktunya Mas Fahrul. Iya, selamat siang, Mbak. Ya, Mas Fahrul, jadi apakah penurunan BI rate menjadi 5% ini yang diungkapkan oleh Gubernur BI Peri Warjio kemarin dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia? Iya, benar, Mbak. Sebenarnya pemotongan tingkat suku bunga acuan itu sebenarnya simbolik ya. Hal yang berikutnya harus diperhatikan setelah pemotongan suku bunga ini adalah bagaimana transmisi dari kebijakan ini bisa beneran menurunkan tingkat suku bunga lending di pasar. Kemarin Pak Peri juga sudah menyatakan bahwa kita masih harus menunggu bagaimana transmisi dari pemotongan tingkat suku bunga ini bisa beneran menurunkan tingkat suku bunga kredit yang mana nantinya itu akan meningkatkan perekonomian. Nah, terkait ini saya memandang memang butuh waktu ya, tapi di sisi lain sektor perbankan juga harus mulai melihat arahnya kita akan ada perbaikan ekonomi. Jangan lupa di statement Bank Indonesia kemarin, Pak Peri terus mengelaborasikan bahwa masih ada ruang, masih terus mencermati ruang penurunan suku bunga. Nah, kalau saya jadi perbankan, seharusnya kalau hendak meningkatkan kredit, lakukan sekarang dibandingkan nanti karena tingkat suku bunganya akan cenderung lebih rendah lagi ke depannya. Di sisi lain, kita juga harus ada hal-hal yang bisa mengembalikan confidence dari masyarakat. Karena kita sama-sama ketahui isu terkait pelemahan daya beli adalah isu yang sangat tinggi sekarang. Sangat tinggi. Mudah-mudahan dengan pemotongan tingkat suku bunga, perbaikan daya beli bisa beneran terjadi di akhir tahun ini yang sama-sama kita tunggu. Oh ya, baik Mas Fahrul. Mas Fahrul, kira-kira sektor apa saja yang akan dipengaruhi dan mendapatkan keuntungan dari penurunan suku bunga ini, Mas Fahrul? Dari penurunan suku bunga, hal yang paling penting kita lihat ini nanti sektor properti itu akan mendapatkan benefitnya ya. Yang mana mudah-mudahan nanti ini akan translate juga pada tingkat suku bunga pinjaman yang rendah, yang mana juga dari sisi makroprudensial policy yang longgar untuk sektor properti ini masih akan bisa berlanjut sampai tahun depan. Di sisi lain, sektor yang harus kita perhatikan juga adalah sektor-sektor yang terkait dengan program-program pemerintah, program hasil terbaik cepat seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih yang mana nantinya mereka akan kemungkinan bisa mendapat pembiayaan dari bank yang mana ini juga akan menjadi sektor yang patut kita perhatikan pertumbuhannya. Baik, berarti properti dan sektor program pemerintah ya Mas Fahrul ya. Dan Mas Ya, Fahrul ini tercatat Bank Indonesia cukup agresif dengan memangkas suku bunga sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 8 bulan ini saja. Bagaimana sentimen pasar keuangan dari adanya keputusan ini Mas Fahrul, dan apakah ini nantinya akan menjadi stimulus positif bagi IHSG kita? Iya, stimulus dari IHSG sebenarnya pemotongan lanjutan di bulan Agustus ini sudah diantisipasi oleh pasar dalam 2 minggu terakhir. Makanya kemarin kita lihat juga IHSG ya, sebelum hari kemerdekaan itu sudah sempat juga sampai ke 8.000. Nah, berikutnya hal yang harus diperhatikan kalau untuk pasar keuangan adalah arah polisi lanjutan. Dan alhamdulillahnya arah polisi lanjutan dari Bank Indonesia masih cenderung untuk menurunkan tingkat suku bunga lebih lanjut. Jadi ke depannya kita seharusnya lihat sentimen di pasar keuangan kita positif. Ditambah lagi pada bulan September ini arahan dari kebijakan Bank Sentral di Amerika Serikat juga adalah arah penurunan suku bunga. Baik, Mas Fahrul. Dan Mas Fahrul, menurut Mas Fahrul sendiri ini, apakah saat ini penurunan suku bunga yang dilakukan BI juga sudah disertai dengan penyimbangan kebijakan fiskal oleh pemerintah? Saya rasa hal berikutnya PR yang harus dijawab itu adalah kenaikan belanja pemerintah dari kebijakan fiskal. Nah, kenaikan belanja terutama untuk belanja program hasil terbaik cepat itu akan menjadi faktor yang menentukan apakah penurunan suku bunga ini akan optimal dampaknya ke perekonomian. Karena kita ketahui di tengah stagnasi di beberapa sektor perekonomian ini menunjukkan kita butuh dorongan
bantuan langsung dari pemerintah yang konkret. Baik Mas Fahrul, ini suku bunga memang terus dipotong oleh BI dan ini menandakan data inflasi Indonesia terus mengalami penurunan. Namun Mas Fahrul, apakah ada hal-hal yang perlu diwaspadai agar data inflasi kita tidak kembali naik? Ya, hal yang harus diwaspadai kalau menurut saya itu adalah terkait dengan dampak inflasi yang bisa muncul dari program makan bergizi gratis. Jangan lupa target penerima yang akan didapatkan itu lebih dari 80 juta orang nantinya. Lebih dari 80 juta penerima, kita bisa bayangkan kebutuhan sembako dan bahan-bahan pokok itu akan cenderung semakin tinggi. Nah, ada kecenderungan resiko inflasi di sini, ini harus menjadi hal yang diperhatikan oleh Badan Gizi dan Badan Pangan. Karena nantinya kalau ada kenaikan harga yang signifikan di harga bahan pokok, tentunya ini akan menjadi review tersendiri untuk program makan bergizi gratis. Ini harus bisa diantisipasi baik dengan meningkatkan produktivitas dari lahan yang terkait dengan bahan pertanian dan juga produktivitas dari peternakan ya, kemungkinan itu seperti mungkin peternakan unggas terutama. Yang kedua, kita harus juga pemerintah harus lihat bagaimana distribusi dari barang-barang tersebut. Kalau distribusinya bagus, mudah-mudahan tidak ada masalah di supply chain. Yang ketiga, harus bisa memberikan ekspektasi baik kepada para pemain ataupun di masyarakat bahwa kebijakan yang dilakukan seperti MBG ini dampak inflasinya minim, tapi dampak positifnya untuk masyarakat yang optimal. Kira-kira seperti itu. Baik, Mas Fahrul, jadi tetap ada kecenderungan kenaikan inflasi ya, Mas. Dan jika kita bicara dolar, Mas Fahrul, saat ini nilai tukar rupiah ke dolar masih berkisar di angka 16.000 ya. Dan apakah pemangkasan suku bunga yang diprediksi akan terus dilakukan oleh BI ini nantinya bisa menurunkan nilai tukar rupiah ke dolar menjadi angka 15 ribuan? Saya memandang trennya saat ini ya bahwa ada perbaikan ekonomi di second half 2025 yang mana juga sedang ada rotasi dari para pemain pasar keuangan global ke emerging market dan ada tren penurunan tingkat suku bunga Amerika Serikat. Ini seharusnya bisa membuat rupiah menguat. Saya lihat seharusnya ya mungkin nanti dalam 2 bulan ke depan rupiah bisa menguat ke 15.800. Di akhir tahun saya sendiri punya proyeksi rupiah bisa menguat sampai ke 15.500 yang mana ini di-trigger baik dari ekspektasi perbaikan ekonomi dalam negeri dan juga realokasi cadangan devisa dari banyak negara yang tadinya itu bertumpu pada US Treasury, tapi pasca trade war mereka harus merealokasi aset tersebut ke aset dari negara-negara partner dagang sendiri. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fahrul atas dialognya. Mas Fahrul sebagai Kepala Ekonomi PT Trimegah Sekuritas. Selamat beraktivitas kembali dan semoga dialog ini bermanfaat bagi masyarakat.